أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita membahas kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Peringatan bagi orang yang mendengar dan berbicara di dalam adabnya orang alim dan orang yang mengajar. Yang ditulis oleh Badruddin Ibnu Jama'ah. Adabnya orang alim dan belajar. Yang dimana dalam kitab ini akan dibahas tentang adab thalibul ilmi, yang ternyata para ulama-ulama kita memiliki fokus yang sangat dalam di dalam mempelajari adab. Iqra. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Jama'ah memulai kitab Tadhkiratus Sami dengan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang pantas untuk kita puji dikarenakan berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia yang selayaknya untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan pernah mampu. Dil fadlil azim, yaitu zat yang memiliki keutamaan yang banyak. Kemudian Ibnul Jama'ah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalu salati wa atammu taslim. Salawat serta salam kita panjatkan kepada
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selayaknya untuk kita berselawat kepada beliau, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepada kita. Al-munazzali alaihi fi dzikril hakim, yaitu zat yang telah menurunkan kepadanya. Kepada siapa? Alaihi. Kembali kemana ri domir ha? Kita apa tuh? Kembali kemana domirnya? Solihin. Kembali kemana? Kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu surat, suatu ayat yang dimana Allah mengatakan wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki ketinggian akhlak, keagungan akhlak. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha ditanyakan tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Bagaimana akhlaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhlaknya adalah Quran. Makanya Ibnu Jama'ah di muqaddimahnya menukil ayat Al-Qalam, ayat yang keempat, dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki akhlak yang agung. Lihat sirahnya, baca sirah, buka perjalanannya, bagaimana keluhuran akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuang dari Mekah, diusir dari tempat tinggalnya, diboikot 3 tahun lamanya, direndahkan, dihinakan, dilecehkan, anak laki-lakinya meninggal dunia. Tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW tetap sabar. Tetap Nabi SAW sabar. Bahkan pernah ketika ke Taif, kalau tidak salah itu tahun keempat sebelum hijrah, ke Taif, tiba-tiba oleh orang Taif dilempar batu. Akhirnya Nabi SAW mengumpat di kebun. Dalam kitab Ma'alim fi Suluk wa Tazkiyatun Nufus, datang kepadanya malaikat Jibril yang kemudian menyampaikan kepada Nabi SAW, akan datang kepadamu malaikat penjaga gunung. Tidak lama kemudian malaikat penjaga gunung datang kepada Nabi SAW dan mengatakan kepada Nabi SAW, kalau seandainya kau perintahkan untuk menggulingkan, membalikkan gunung ini, maka aku akan gulingkan, akan gulung, aku timpukkan, tindihkan kepada kaum tersebut. Tapi apa kata Nabi SAW? Tidak ada yang saya inginkan kecuali lahir
dari rahim-rahim mereka orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang mentauhidkan Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak, adab. Makanya ya ikhwah, nanti kita akan mempelajari perkataan-perkataan ulama-ulama kita, bagaimana mereka tentang persoalan adab, bagaimana mereka dalam masalah akhlak. Maka sesuatu hal yang dapat menunjukkan kepada kita betapa pentingnya adab, betapa pentingnya akhlak adalah ditulisnya kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Betapa pentingnya. Bahkan kitab-kitab adab, kitab-kitab akhlak, berapa banyak ditulis oleh para ulama-ulama kita. Bahkan Ibnu Hajar Asqalani membuat bab khusus tentang masalah adab yang disebut dengan babul jami'. Bab yang dikumpulkan, terkumpul, yang ternyata isinya apa? Adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Iqra. Barakallahu fi. Fa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labib syarha syababihi wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi waqtisabihi husnal adab alladhi syahida syar'u wal aqlu bifadlihi wattafaqatil ara'u wa alsinatu ala syukri ahlihi. Sesungguhnya di antara sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat penting bagi orang-orang yang akalnya cemerlang, cerdas, cerdik. Bukan orang rendahan, bukan orang yang hina. Di antara ini Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i. Sebagian kita mengatakan toleransi tapi adabnya rendah. Cara bicaranya senonoh. Asy-Syafi'i, Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'iyah. Lihat kitab-kitab Asy-Syafi'iyah tentang masalah adab, masalah akhlak. Mereka yang merasa Nusantara, buka Ibnu Jama'ah. Kenapa? Mereka mengaku Nusantara, mereka mengaku toleransi, akan tetapi adab mereka adab rendahan. Adab mereka adab yang hina, kerdil. Sesuatu di antara yang penting, akal yang cemerlang. Orang yang memiliki ketekunan, orang yang punya kesungguh-sungguhan, husnal adab, baiknya akhlak, baiknya adab. Apakah di antara adab dan akhlak ketika berbeda pendapat digambarkan dengan emosional, dengan amarah, dengan perkataan yang tidak senonoh,
dengan cerita-cerita yang porno yang kita dapatkan saat ini, yang mereka mengaku Asy-Syafi'i, yang mereka mengaku lebih toleransi, akan tetapi adabnya kerdil. Padahal Imam Asy-Syafi'i mengatakan, Ya Aba Musa, Ya Aba Musa, alla yastaqima an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alatin. Wahai Abu Musa, kita boleh berbeda pendapat. Masalah fikih, silahkan. Ente masalah ini silahkan. Masalah wayang silahkan. Misalkan seperti itu. Tapi apakah kita tidak boleh bersaudara? Imam Syafi'i kerdil. Kenapa? Menunjukkan mereka tidak pernah mempelajari adab. Karena Ibnu Jamaah sendiri mengatakan, Asy-Syafi'i mengatakan, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat-sangat penting bagi orang-orang yang akalnya cemerlang adalah baiknya adab, baiknya akhlak. Alladzi syahida syar'u wal aqlu bi fadlih. Antara akal dengan syariat sepakat menyaksikan akan keutamaan akhlak. Gak akan mungkin ya ikhwah antara akhlak, antara syariat bertentangan dalam masalah adab. Adab tawadhu, adab menjaga amarah, adab menjaga lisan. Gak mungkin antara akal dengan syariat bertentangan. Maka dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf dijelaskan tentang adab dalam ikhlas, sampai masalah lisan, sampai dengan wanita dijelaskan semua. Kenapa? Akal dan syariat tidak pernah akan bertentangan. Akan menunjukkan adab yang sahih, akhlak yang baik. Tapi di kita ya ikhwah, tapi di kita, naudzubillah min zalik, khususnya para duat, dai, akan tetapi kekerdilan dalam akhlak, kehinaan dalam adab, sampai lisan pun tidak bisa mengucapkan sesuatu perkataan yang baik. Padahal syariat sangat menyepakati adab dalam masalah lisan. Wattafaqatil ara wal alsina ala syukri ahli. Kesepakatan orang-orang yang memiliki pendapat, orang-orang yang punya lisan. Mereka sepakat atas apa? Terima kasihnya kepada para pemilik adab. Kenapa? Karena salah satu di antara faidah ketika kita menemukan orang yang beradab dan akhlak, setidaknya ketenangan jiwa, kebaikan dalam muamalah. Makanya orang yang punya
akal dan orang yang punya lisan, dia mengucapkan rasa syukur kepada para pemilik adab dan akhlak. Mereka yang menjelek-jelekan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, mereka yang menghinakan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, mari baca biografi mereka. Zaman sekarang, demi Allah ya ikhwah, tidak ada yang bisa menyamai dalam membawa kematian seorang manusia menyamai dengan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak ada yang bisa menyamai. Masjidil Haram bagaikan lautan manusia dari penjuru dunia. Mereka mengenal bagaimana Syekh bin Baz. Sampai seorang nenek mendapatkan kafilah Arab di Afrika. Dari manakah engkau wahai kafilah? Kami dari Saudi Arabia. Sampaikan salamku kepada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sampaikan salamku kepada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ketika itu masih hidup, rahimahullahu ta'ala. Demi Allah ikhwah, bahkan mereka yang merasa Nusantaranya, bahkan mereka yang merasa Indonesianya, na'udzubillah min zalik, gak ada yang bisa mengalahkannya. Makanya ikhwah, saat ini kita krisis adab dan akhlak. Maka penting kita membaca bukunya Ibnu Jama'ah Syafi'i yang Masya Allah dalam adab dan akhlak, keluhuran dan ketinggian di dalam adab dan akhlak. Dan itu kita tidak dapatkan dari mereka. Kekerdilan di dalam adab dan akhlak. Agama pun dinistakan. Akan tetapi sebagai bentuk adab dan akhlak pun sabar. Karena itu memang sudah fitrah. Apalagi kita akhir zaman. Iqra. Hah? Durwatan? Allah, perhatikan perkataan Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i. Di antara orang yang berhak dengan sesuatu yang indah, orang yang paling pertama mendapatkan martabat mulia ini, yaitu akhlak, adab, orang yang paling berhak, orang yang paling utama, ahlul ilmi, orang yang berilmu. Khususnya kita yang menisbatkan kepada ilmu din, ilmu syariat Islam, lebih utama tentang masalah adab. Lebih utama dalam masalah suluk.
Kita yang mengkaji Quran, mengkaji hadis, orang yang mengaku ustadz, dai, yang katanya menyuruh kebaikan, seharusnya juga mencontohkan tentang adab, tentang akhlak. Apapun yang terjadi, ikhwah, khususnya kita, terjadi sesuatu mungkin dengan istri, tidak kemudian cara emosional, tidak dengan amarah. Adab dan akhlak, ketawaduan, rendah diri, persaudaraan sesama muslim, perhatian terhadap saudaranya. Antum lihat dalam kitab Ma'alim fi Suluk wa Tazkiyatun Nufus, berapa banyak ulama-ulama salaf yang menjelaskan tentang macam-macamnya adab. Seharusnya lebih utama, lebih untuk mereka memperhatikan adab dan akhlak. Apa ya ikhwah jadinya ketika seorang dai atau orang, kita pun yang mengkaji, lebih mengedepankan emosional. Berbeda dikit cah, berbeda dikit marah. Pantasnya disebut apa ya ikhwah? Ahlul fawaqih. Tahu antum ahlul fawaqih? Ada ahlul fuqaha, ada ahlul fawaqih. Ahlul fuqaha itu apa? Ahli fikih. Ahli fikih ketika berbeda pendapat gak bakal emosional, gak bakal marah, gak bakal marah ikhwah. Ana diceritakan oleh Al-Ustadz Abu Ubaidah hafidhahullahu ta'ala ketika dulu di kelas. Al-Imam Asy-Syafi'i berbeda dengan temannya tentang masalah salah satu quru. Mana yang dihitung dulu antara haid dengan nifas? Haid dulu ataukah haid dulu apakah toharoh? Apakah haid ataukah itu salah satu quru, 3 quru? Jelas ya? Berbeda pendapat Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Bolehlah kita berbeda dalam hal ini, tapi apakah kita tidak boleh menjadi saudara? Mereka ahlul fuqaha. Imam Ibnu Taimiyah ketika dikabarkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, musuh utamanya meninggal dunia. Ya Imam, ucap apa namanya, senang kamu, musuhmu telah meninggal dunia. Dalam kitab Ma'alim fi Suluk wa Tazkiyatun Nufus halaman 51. Senang kamu Imam, musuh bebuyutanmu telah meninggal dunia. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah yang kebanyakan gak diterima di sini? Sampai-sampai kadang-kadang ada perkataan yang naudzubillah min zalik tentang seorang imam. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Bukan begitu caranya Ibnu Qayyim. Kita datang ke rumahnya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Hari ini saya menjadi wali kalian. Apa yang kalian butuhkan, datang kepada saya. Ibnu Taimiyah. Ahlul fuqaha, ahlul faqwaqih atau al-fawaqih itu. Tukang buah. Beda harga dikit apa yang terjadi, Pak? Berantem. Itu yang terjadi di sini. Na'udzubillah min zalik ya ikhwah. Krisisnya adab dan akhlak. Seharusnya kita pun yang sudah lama duduk mengaji ya ikhwah, dalam tutur kata, dalam bermuamalah, khususnya dengan fulus, dengan uang, bermuamalah dengan saudaranya, mengedepankan adab, mengedepan akhlak. Tidak mudah emosional terhadap
istri dan anak, lebih mengedepankan komunikasi. Asy-Syaikh Abdurrahman Ajlan rahimallahu taala, guru kami, mendapatkan berbagai macam murid ya ikhwah. Murid. Sampai pernah di kajiannya itu di Masjidil Haram, pengeras suara itu mau mati. Lagi asiknya mati. Dibener lagi mati. Apa syekh yang dilakukan? Hanya mukanya merah toh. Hanya merah toh. Syekh Hasan yang dari Mesir menceritakan tentang 3 imam, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Shalih Al-Utsaimin, ketemu satu haji di Arafah. Apa kata Syekh Al-Albani mengatakan kepada Syekh Shalih Al-Utsaimin, engkau imam, engkau ahli fiqh. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan kepada Syekh bin Baz, engkau imam ya Syekh. Syekh bin Baz mengatakan Syekh Albani apa kepada Syekh Al-Utsaimin? Ya Syekh, kita dalam Al-Quran sama-sama hafal Quran, tapi dalam hadis siapa yang bagus? Syekh Al-Albani. Engkau imam. Engkau imam ya Syekh. Adab dan akhlak ya ikhwan. Sepertilah para ulama. Syekh bin Baz, mereka khususnya nih yang membenci tentang Arab, yang tidak adil dalam menempatkan Arab. Ikhwah, kita tidak akan pro kepada suatu negara apapun, tidak. Tapi kewajiban kita adalah menjaga kehormatan seorang muslim. Mereka yang coba membuka atau dengarkan biografi para ulama-ulama kita, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz. Suatu malam ya ikhwah, Syekh lagi istirahat. Biasanya beliau bangun malam. Tiba-tiba apa? Alarm berbunyi. Tit, tit, tit. Ternyata apa? Ada orang yang mencoba untuk masuk. Besok paginya Syekh bin Baz memanggil security, ada apa tadi pagi? Akhirnya diungkapkan kalau ada orang yang berusaha untuk masuk ke rumahmu wahai Syekh. Apa kata Syekh bin Baz ya ikhwah? Pasti tidak ada alasan untuk dia masuk ke rumah saya, pasti memiliki uzur, pasti memiliki suatu sebab. Panggil ikhwah. Diajak makan sama Syekh bin Baz. Diajak makan ya ikhwah. Diajak makan, ditanyakan, kenapa kau masuk ke rumahku? Apa katanya? Orang Pakistan ternyata. Kenapa ikhwah? Orang tuanya membutuhkan uang sekitar 10.000 real, 40 atau 50 jutaan untuk operasi. Sekitar tahun 90-an atau 80-an, sekitar segitu. Untuk operasi. Sama apa kata Syekh bin Baz? Dikasih oleh Syekh bin Baz uang itu. Makanya ikhwah, Syekh bin Baz itu gajinya 3 bulan akan datang itu udah habis. Syekh bin Baz itu ada orang yang minta disuruh datang ke bendahara UIM kok tidak salah, Universitas Islam Madinah. Beliau selalu rektor, apa? Ya Syekh, gaji 3 bulan engkau tuh udah habis. Gaji 3 bulan akan datang udah habis, Pak. Itulah ulama.
Dan itu yang kita dapatkan dari kitab-kitab yang ditulis dalam kitab-kitab. Adab mereka adab-adab yang tinggi, adab-adab yang Masya Allah, akhlakul karimah, yang dikatakan oleh Ibnu Jama'ah, mereka adalah orang yang berhak untuk memiliki adab adalah ahlul ilmi. Dan ternyata itu kita dapatkan dari ulama-ulama sekelas Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, Syekh bin Baz. Wa ahrazu bihi qasabatil sabqi ila warathatil anbiya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan dahulu kepada warisan para al-anbiya, yaitu apa? Para ahli ilmu. Mereka adalah orang-orang yang terdahulu, terdepan di dalam mendapatkan warisannya para al-anbiya. Kenapa? Ilmu mereka dengan makarimil akhlak, dengan akhlaknya yang baik. Namun yang kita sayangkan pada hari ini, mereka yang menisbatkan kepada dai, mereka yang menisbatkan kepada pengajar agama kekerdilan dalam akhlak, kehinaan dalam akhlak, adab. Dan yang seharusnya ya ikhwah, kita juga harus walaupun memperbaiki adab, memperbaiki akhlak yang dimana bisa dikatakan telat, jangan pernah berputus asa. Kewajiban kita perbaiki, salah perbaiki sampai Allah mewafatkan kita dan kita ditulis orang-orang yang memiliki kesungguh-sungguhan untuk memperbaiki dirinya dengan makarimul akhlak. Karena kita nggak ada yang tahu, kita tidak ada yang tahu apakah pembelajaran adab, perbaikan, memperbaiki diri dalam masalah akhlak sudah sampai pada puncaknya. Belum ada yang tahu kecuali nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, maka kewajiban kita perbaiki. Ada yang salah, perbaiki. Maka nanti akan kita dapatkan dikatakan oleh Hasan Al-Basri, manusia keluar bertahun-tahun mempelajari adab, sampai dikatakan oleh Ibnul Mubarak, kami mempelajari adab 30 tahun mempelajari adab, mempelajari akhlak 30 tahun. Mereka mempelajari apa? Tutur kata, diamnya mereka. Itu mereka belajar ya ikhwah. Duduk, kemudian kesungguh-sungguhan, kemudian ketawaduan, kemudian sampai adab minum, makan, mereka melihat. Anak melihat itu apa? Syekhuna Abdurrahman Ajlan. Masya Allah ya ikhwah. Dari jalannya adalah jalan yang tidak tergesa-gesa, dari jalan yang tidak mengedepankan dada. Minumnya ya ikhwah benar-benar diatur. Syekh Abdurrahman Ajlan yang tidak memberatkan dalam ibadah. Sebelum beliau kena musibah, jatuh di
eskalator, jatuh beliau. Beliau puasa Daud. Ana ikut di majlisnya sekitar 1,5 atau 2 tahun. Ketika beliau, Ana sering lihat, kenapa? Karena kita bisa ngelihat kadang-kadang 2 jarak atau 3 jarak orang. Ana melihat saja bagaimana Syekh Abdurrahman Ajlan, ada beliau enggak memberatkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memang tidak bisa puasa Daud, beliau tinggalkan. Kadang-kadang ana hitung seharusnya ini puasa Daudnya beliau, tapi beliau kadang apa? Minum air Zam-Zam. Syekh Abdurrahman Ajlan. Dan yang Masya Allah, adab kesungguh-sungguhan beliau ya ikhwah. Adab kesungguh-sungguhan beliau. Mengajar. Kadang-kadang kita juga malu. Muridnya malah kadang-kadang itu males. Beliau ya ikhwah, setahun itu libur cuma 5 hari bisa. Musim haji itu sekitar berapa hari, nanti ditambah Idul Fitri itu cuman hari haknya besoknya udah mulai. Biasanya aneh masih enakan video call, tiba-tiba dapat di grup kajian Syekh Abdurrahman Ajlan di hari kedua Idul Fitri. Itu beliau kesungguh-sungguhannya, perhatiannya terhadap murid. Tadi panggil nih, beliau kadang-kadang bawa uang, bagiin minyak, baju, jubah, adab, akhlak. Maka dikatakan oleh Ibnu Jama'ah, mereka adalah orang-orang yang paling terdepan dalam pewaris para nabi, dikarenakan ilmu mereka dengan makarimil akhlak. Nah, seharusnya kita mengaca ya ikhwah. Maka kalau misalkan kita ingin seperti mereka, buka buku-buku tentang kisah-kisah mereka. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, al-hikayatu anil ulama wa mujalasatihim uhibbu min katsirin minal fiqhi li'annaha adabul qaum wa ahlakuhum. Cerita tentang ulama, cerita tentang majlis-majlis mereka, bagaimana Imam Ahmad, bagaimana Ibnu Sirin, bagaimana Ibnul Mubarak, bagaimana Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Shalih Al-Utsaimin, bagaimana Syekh Utsman Al-Mudarrid. Antum kalau Syekh Utsman ya ikhwah, tiap ngajar pakai kursi roda, badannya kecil. Kemarin kondisi sakit, masih apa? Datang orang Jazair, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Ulama ya ikhwah. Maka apa dikatakan oleh Imam Abu Hanifah? Cerita tentang ulama, cerita tentang majelis-majelis mereka lebih aku cintai daripada kebanyakan berbicara tentang masalah fiqih. Karena dengan kisah tersebut muncullah adab-adab kaum, adab-adab para pembesar-pembesar kaum. Paham nih ikhwan? Dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Nah, kalau kita mau apa? Membaca. Azan dulu. Kita lanjutkan sedikit. Wa husni siratil a'immatil athhari min ahli baitihi wa ashabihi wa bima kana alaihi a'immatu ulama'is salaf waqtada bihadihim fihi masayikhul khalaf. Baiknya perjalanan para ulama-ulama yang suci,
Aina nahnu min akhlaqis salaf. Ini disebutkan ya ikhwah, adab mereka dalam ikhlas, adab mereka dalam khasyah, adab mereka dalam terkenalnya, popularitas, akhlak mereka dalam ujub, adab mereka dalam masalah Quran, akhlak mereka dalam masalah hak-hak sesama makhluk dijelaskan. Sampai akhlaknya mereka ta'amul ma'al akhta, adabnya mereka ketika mendapatkan kesalahan. Sampai sebegitunya ikhwah. Tapi kadang-kadang yang seperti ini enaknya mereka menjatuhkan para ulama-ulama salaf. Sampai yang ana dengar ketika mereka menjatuhkan Syekh Ibnu Taimiyah. Tapi hal itu menunjukkan kebodohan, kepandiran mereka. Lihat mereka ya ikhwah. Bagaimana kesucian mereka dalam masalah adab dan akhlak. Dan itu menunjukkan sesungguhnya yang diinginkan oleh para ulama-ulama salaf hanyalah sebuah keridhaan Allah, kecintaan Allah, tidak lebih. Hanya keridhaan Allah, kecintaan Allah. Makanya dalam kitab Ma'alim fi Suluk wa Tazkiyatun Nufus sampai ada yang mengatakan, kami menginginkan kulit-kulit kami ini diiris oleh gergaji dengan mengharapkan saudara kami mendapatkan hidayah. Gak apa-apa. Kalau memang untuk mendapatkan hidayah saudara kami itu harus diirisnya kulit-kulit kami, silakan. Dalam kitab Ma'alim fi Suluk wa Tazkiyatun Nufus. Adab mereka ya. Yang oleh sebab itulah buku ini akan menjadi pembahasan kita, pertemuan bagaimana adabnya para ulama-ulama kita di dalam masalah din atau masalah muamalah dan lain-lainnya. Nah, dengan kita masuk perkataan ulama-ulama yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup. Ada pertanyaan? Hah? Muqaddimah. Yang kemarin itu. Belum dapat. Kelupaan malah. Kemarin bulan lalu. Barakallahu fiik insyaallah. Ya. Ini 47 Pak ya. Insyaallah. 147. Ada lagi Pak, ada pertanyaan? Tidak ada sesuatu yang paling terbaik adalah menyerahkan semuanya kepada Allah dan sabar. Ana mendengar perkataan Al-Ustadz Khalid Basalamah. Sabarlah menerima apa yang kita dipojokkan, khususnya masalah din. Karena lambat laun semuanya akan disingkap oleh Allah. Cepat atau lambat akan disingkap oleh Allah. Lihat ya ikhwah. Dulu mereka menjelek-jelekan orang tua kita, Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, Ustadz Yazid Jawas. Tapi sampai hari ini mana dakwah mati,
Bahkan mereka Masya Allah dengan kesabaran para orang tua kita, Al-Ustadz Al-Rafiq bin Gufran, Ustadz Aun ya ikhwah, Ustadz Aun senior anak di Al-Furqan menceritakan, dulu tahun sekitar 90-an kita itu udah diserang ribuan massa. Gara-gara apa? Salah satu santri Al-Furqan kesurupan jin memecahkan kuburan-kuburan di alun-alun, Pak. Kumpulan kuburan, ada kuburan yang besar, yang kecil-kecil dihancurin, yang gedenya dikalungin palunya. Ribuan orang, Pak. Sampai apa? Ana katanya, ana pijitin tuh. Sampai ana dari kamar mandi, ditunjukin di kamar mandi ini. Telanjang bulat aneh, udah saking takutnya itu. Tapi sekarang ya ikhwah, antum pada hari ini bagaimana dakwah. Sampai Al-Furqan kemarin Al-Ustadz Al-Walid Al-Rafiq bin Gufran nangis ya ikhwah. Kenapa? Perkembangan yang begitu pesat Mahat Al-Furqan Al-Islami. Sampai sekarang mau buat apa? Stay Al-Furqan 5 hektar, dibantu oleh aparat-aparat desa setempat. Mereka yang memusuhi dakwah Al-Ustadz Al-Walid Al-Rafiq bin Gufran diem bungkam semua. Lambat laun ya ikhwah. Maka Allah mengatakan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Gak sama. Kebaikan dan keburukan gak sama. Jengkel kita ya ikhwah. Apalagi ketika kita melihat suatu video pelecehan terhadap din, terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang yang tidak mengenal din, tidak paham tentang din. Tapi mengapa mereka beraninya sampai seperti itu? Waliyadzubillah. Seharusnya saya tidak mengerti wayang, saya tidak akan berbicara tentang wayang. Karena saya mengerti tidak paham tentang masalah wayang, tidak akan mungkin saya menjadi dalang. Tetapi mengapa ketika seseorang tidak paham tentang din, tentang agama, mereka mengolok-olok tentang agama, menistakan tentang din. Seakan-akan agama itu suatu rendahan. Ya ikhwah, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan din, menjuangkan agama dengan darah, dan para pejuang-pejuang kita merebut negara kesatuan Republik Indonesia dengan din agama. Bagaimana Bung Tomo, bagaimana Jenderal Sudirman, mereka memperjuangkan kemerdekaan NKRI dengan din, bukan dengan menistakan din agama. Kalau mereka tidak paham, bungkam mulut mereka. Diam, adakan tabayun, duduk bersama. Bukan ketidakpahaman, kemudian menyatakan sesuatu perbuatan yang na'udzubillah min dzalika ikhwah. Para pahlawan kita ya ikhwah, mana pernah sampai undang-undang dasar kita pun mengatakan atas kehadiran rahmat Allah, Tuhan yang Maha Esa. Undang-undang dasar kita telah mengatakan seperti itu. Begitu agamanya begitu sakral. Agama itu begitu mulianya. Tetapi pada hari ini apa yang terjadi? Tetapi pada hari ini apa yang terjadi? Lainnya. Maka akhir zaman yang seperti ini tidak ada suatu kata sabar ya ikhwan. Demi Allah nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Dunia enggak lama. Dunia enggak lama. Demi Allah mereka yang melecehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan kami tuntut di akhirat tentang apa yang telah mereka melakukan terhadap Nabi kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
semua kita akan dihadapkan. Semua kita akan dipertanggungjawabkan. Hakikatnya muak ya ikhwah. Ketika melihat pertontonan suatu apa din di as-sunnah Rasul, muak ya ikhwah. Jenggot dilecehkan, muak. Tetapi Nabi kami mengatakan untuk selalu sabar. Tidak sama kebaikan dengan keburukan, gak sama. Cegahlah keburukan itu dengan baik. Cegahlah keburukan itu dengan baik. Kami pegang kuat ini ikhwah. Kita pegang ini. Maka tidak ada satu kata kecuali adalah sabar. Itu ya ikhwah. Itu ya ikhwah. Masya Allah. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Ini ya ikhwah. Berusahalah untuk berada dalam koridor manhaj. Para ulama-ulama kita berapa banyak dilecehkan. Ibnu Taimiyah dipenjara, diasingkan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ingin digantung untuk mempertahankan Al-Quran adalah kalam Allah. Dan berapa banyak ya ikhwah para ulama-ulama kita. Seharusnya kita ya ikhwah, coba deh, ana sendiri grup dapat suatu postingan, apa yang akan muncul? Emosional ya tidak? Ya enggak yuk? Emosional sih. Ana ngeliat aja sih postingan itu, muak sih. Khususnya penghinaan terhadap orang yang berilmu, din, marwah din, agama. Yang sebab itulah ikhwatal iman, jangan kemudian kita apa di-share. Demi Allah kesabaran. Antum tahu perang Uhud? Menang kalah? Kalah kita. Pada hari Jumat, Nabi SAW sholat bersama sahabat. Nabi sebelum peperangan menasihatkan. Apa yang Nabi nasihatkan? Kalian dimuliakan, kalian dimenangkan dengan kesabaran. Kalian dimenangkan, kalian dimuliakan dengan kesabaran. Coba lihat perjalanan Nabi SAW. Coba lihat dengan apa Nabi SAW dimenangkan. Kesabaran. Pasti ada hikmah ya ikhwah. Dari zaman dulu dikatakan dakwah ini Wahabi, difitnah terus. Tahun 2005 santer ya ikhwah, yang dikatakan apa yang sampai dulu zaman tahun 2000-an Ubay bin Ka'ab dibakar yang di Lombok. Berapa tahun? Setelah tahun 2005 atau 2004. Ustaz Yaji sampai ke hutan ya Pak ya. Pada tahun itu sampai teman-teman beriuk ingin Ustaz Yaji apa? Jangan, tahan. Gak boleh. Sekarang apa ya ikhwah? Masya Allah. Berapa banyak orang menerima dakwah salaf. Ana lihatnya bagaimana saya tahun 2004 ana mau belajar bahasa Arab itu ke Cilengsi Keroja Pak. Tahun 2004 ana mau belajar bahasa Arab itu ke sana Pak. Setiap Sabtu itu. Antum sekarang sih Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz Abro di sini masjid ini ada tahfidz. Antum mau belajar apa coba di sana di Priuk sih. Ana sampai ke Cilengsi. Dulu Roja masih kecil ketika itu, masih depan masjid apa namanya, Masjid Al-Barkah depan itu.
Sekarang Masya Allah, antum mau mencari ilmu apa saat ini di Priuk, Masya Allah tersedia semua gratis. Coba Al-Mukhlisin menunjukkan apa? Kesabarannya ikhwah. Inilah yang seharusnya. Dan jangan kemudian jari-jemari kita menambah panasnya suasana. Antum coba sih ketika di grup mendapatkan kling, tiba-tiba lagi apa dikucuk-kucuk sama wayang itu, gimana coba sih itu sih? Apa sih? Emosi nggak? Kesel sih, kesel. Antum gimana coba? Nah kita jangan, nggak usah, udah biarkan aja. Nanti sunatullah. Makanya nasihat Ustadz Yazid, Masya Allah. Wahai para da'i-da'i, khususnya kalian yang mengajak kepada syirik, mengajak kepada bid'ah, suatu saat nanti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah. Di sini ya. Belakang ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah? Udah mau ini. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.